Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat pemburu kartu prakerja, tentunya adalah merupakan suatu kabar yang menggembirakan ya bagi kalian, yaitu untuk prakerja tahun 2021, yaitu prakerja yang dimulai dari prakerja gelombang ke-12 ini sudah dibuka. Dan tentunya kalau misalkan prakerja dari gelombang 12 sudah dibuka, itu nanti akan terus berlanjut dan kalian bisa, yang belum lolos bisa gabung-gabung dan seterusnya gitu teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan memberikan jawaban pada kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu saya rangkum itu ada 5 pertanyaan yang umum seperti ini ya teman-teman, yaitu ketika mendaftar di prakerja itu nomor induk keluarga atau NIK, nomor induk KTP, dan juga nomor kartu keluarga ini kok tidak ditemukan. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa? Kemudian yang kedua, mencoba bergabung dengan program kartu prakerja berkali-kali, bahkan setiap gelombang dibuka selalu mendaftar, tapi belum juga berkesempatan lolos sebagai penerima kartu prakerja. Sudah bergabung terus, daftar kartu prakerja terus setiap gelombang, mulai dari gelombang pertama, kedua, sampai terakhir gelombang 11 kemarin, kenapa nggak lolos? Itu penyebabnya apa? Selanjutnya yang ketiga, apakah yang sudah menerima kartu prakerja ini bisa daftar prakerja lagi? Jawabannya gimana? Kemudian yang keempat, penerima kartu prakerja tapi insentif tidak kunjung diterima. Saya sudah mendaftar prakerja, sudah mendapatkan saldo, sudah beli pelatihan, tetapi kenapa kok tidak segera turun ya insentifnya, tidak masuk ke wallet gitu ya. Kemudian yang kelima, mengapa sertifikat peserta sering tidak muncul di dashboard penerima kartu prakerja meski telah menyelesaikan pelatihan teman-teman ya. Di sini kita akan lakukan pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang bersumber dari website prakerja, yaitu dari PMO Prakerja sendiri. Makanya teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah sobat-sobatnya, di sini dari Direktur Operasi Kartu Prakerja menjawab, dari NIK dan nomor KTP tidak ditemukan, gagal terus daftar prakerja sampai soal pencairan insentif tersendat. Oke, hal ini teman-teman dijelaskan ya dalam sebuah webinar yang disiarkan live di Instagram dulu ya, yaitu berbagai hal dijelaskan Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Hengki Sihombing dalam talkshow live Instagram yang dipandu oleh Poppy Seidra ya. Kemudian masalah-masalah yang umumnya menjadi persoalan para pendaftar maupun penerima kartu prakerja ini dijawab tuntas ya di sini. Nah, di sini kita langsung saja untuk masuk pada pertanyaannya teman-teman. Nah, ini yang pertama terkait dengan masalah pertama ya yang dijawab itulah Hengki dalam live IG kali ini menyangkut pendaftar yang mengeluh karena nomor induk keluarga atau NIK dan juga nomor kartu tanda penduduk tidak ditemukan. Kalian pernah ya tentunya pada saat kalian itu mendaftar prakerja tapi KTP dan NIK nomor KK tidak ditemukan gitu kan. Ia memastikan setiap peserta yang mendaftar itu harus diverifikasi di sistem kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil teman-teman. Kita cocokkan di situ. Jadi kalau ada peserta yang mencoba mendaftar lalu nomor KTP dan NIK tidak ditemukan, coba kalian cek saat menginputnya sudah benar atau salah saat memasukkannya. Siapa tahu lagi buru-buru jadi salah nulis nomornya, itu diungkapkan oleh Hengki Sihombing ya. Kemudian tapi jika sudah mengentri nomornya dengan benar tetap gagal juga, Hengki menyarankan agar pendaftar terus mengecek langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, kami mencatat sudah hampir 20 juta pendaftar berhasil memasukkan NIK dan KTP-nya. Coba cek Dukcapil, mungkin saja nomornya belum terupdate ya. Jadi kita harus mengupdate NIK dan nomor KK ya, atau diaktifkan eKTP-nya gitu ya. Kemudian soal berikutnya, yaitu banyaknya peserta prakerja yang mencoba bergabung
dalam program Kartu Prakerja berkali-kali, bahkan setiap gelombang dibuka selalu mendaftar. Tapi kok juga belum berkesempatan lolos sebagai penerima Kartu Prakerja? Ini penyebabnya apa gitu kan? Untuk permasalahan ini dijawab gini, ada banyak faktor mengapa seorang gagal menjadi penerima Kartu Prakerja yang sudah berkali-kali mendaftar. Yang pertama, kalian selalu daftarnya tuh gagal tuh kenapa? Yang pertama, peserta yang mendaftar per gelombang itu jumlahnya jauh lebih banyak dari kuota yang tersedia per gelombangnya teman-teman. Pada gelombang 9 misalkan, pendaftar prakerja itu mencapai 5,9 juta orang, sementara kuota penerimanya hanya 800.000 orang saja. Dari 5,9 juta pendaftar itu, Hengki menguraikan mereka akan diseleksi menurut Perpres nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja ya. Nah, ini yang mana dalam peraturan presiden tersebut ini mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja. Di antaranya siapa yang nggak bisa menerima Kartu Prakerja? Ada pejabat negara, kemudian pimpinan dan anggota dewan, kemudian aparatur sipil negara, TNI Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN atau BUMD. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa daftar atau daftar tapi nggak lolos-lolos, mungkin kalian masuk dalam salah satu kriteria ini ya. Kemudian yang kedua, karena di masa pandemi Kartu Prakerja menjadi program semi bantuan atau bansos, maka semua peserta yang sudah terdaftar sebagai penerima segala jenis bansos ini tidak akan dapat lagi menerima Kartu Prakerja. Jadi mungkin kalian bisa introspeksi teman-teman. Kalian gagal terus di prakerja itu mungkin apakah kalian sudah pernah menerima PKH? Apakah kalian sudah pernah menerima BLT UMKM? Kalian sudah menerima BSU, bantuan subsidi upah untuk guru honorer misalkan ya? Atau mungkin bantuan-bantuan dana desa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penyebabnya itu. Dan yang ketiga, para pekerja yang tidak masuk sebagai penerima bantuan subsidi upah BSU tidak akan bisa menerima penerima Kartu Prakerja. Nah ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian dia mengatakan duit negara kita ini kan nggak banyak, jadi bagi-bagi duitnya dibatasi dulu. Itu dikatakan oleh Hengki ya. Setelah pendaftar Kartu Prakerja difilter menurut 3 hal tadi, baru kemudian dilakukan proses randomisasi teman-teman. Nah jadi difilter dulu, baru dirandomisasi bagi kalian yang lolos apa tidaknya itu ya. Nah, ini adalah di proses randomisasi ini juga ada kemungkinan besar pendaftar Kartu Prakerja akan gagal diterima. Mengapa? Karena jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia gitu kan. Namun Hengki mengingatkan peserta program Kartu Prakerja dibatasi hanya boleh menerima program ini sekali seumur hidupnya teman-teman. Jadi kalau tahun ini sudah dapat, tahun depan tak mungkin bisa dapat lagi. Demikian pula kalau sobat prakerja sudah mendaftar dari batch 1 hingga 9 belum lolos juga, masih bisa mencoba, siapa tahu bisa diterima pada kesempatan program prakerja tahun depan. Nah itu ya teman-teman. Kemudian problem lain yang menjadi trending ya tentang keluhan penerima Kartu Prakerja atas insentif ini teman-teman. Dia menjelaskan penerima Kartu Prakerja menyelesaikan beberapa hal dulu ya sebelum menerima insentif pertama, yaitu 600.000. Antara lain yaitu harus mengikuti pelatihan pertama, harus kalian selesaikan ya, pelatihan pertama harus selesai. Kemudian kalian telah menautkan rekening e-walletnya. Kalau belum tahu caranya silahkan simak video saya sebelumnya ya. Itu teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian untuk mengungkapkannya, dia setiap hari dana yang dicarikan dari manajemen PMO ini adalah jumlahnya sangat besar, jadi harus terus melakukan pengecekan ya. Demikianlah sobat-sobat semuanya terkait dengan pertanyaan yang umum ditanyakan. Semoga bisa membantu. Semangat, semoga kalian lolos prakerja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.